kuis. Saya juga ada kuis, ya. Kuisnya nanti berupa soal, ya. Nanti saya kasih lah, ada kuisnya nilainya 20%. Ya, kuis itu semacam tugas gitulah ya, semacam tugas gitu. Oke. Oke, kita masuk ke modul 1. Jadi modul 1 itu pengenalan mengenai ruang lingkup pemasaran strategik. Ada 6 pokok bahasan. Yang pertama mengenai strategi korporat atau strategi korporasi. Kemudian strategi unit bisnis atau nama lainnya strategi bisnis atau strategi bersaing, sama ya. Kemudian ada juga strategi pengembangan keunggulan bersaing atau kita sebutnya competitive advantage ya. Kemudian yang keempat strategi pemasaran dan perkembangannya. Jadi strategi pemasaran juga berkembang ya, berkembang. Kelima, strategi prosesnya, bagaimana prosesnya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa perlu melakukan analisis situasi ya, dan berikutnya nanti kita akan bahas. Yang keenam mengenai perspektif orientasi pasar. Oke. Nah, saya mau ngajar Anda dengan peta konsep ya. Jadi saya nggak kasih PPT, tapi PPT-nya ya dalam bentuk peta konsep. Anda bisa baca ya. Bisa baca ya di sini ya. Nah, jadi tadi yang pertama kan ada strategi ya. Yang pertama itu strategi. Ini ya, strategi. Nah, pemasaran strategis itu terkait dengan strategi ya, strategi. Nah, strategi. Jadi pada dasarnya itu strategi itu ada 3 macam ya. Pada intinya itu ada 3 macam strategi. Yang pertama adalah strategi korporasi ya. Yang kedua adalah strategi unit bisnis atau strategi bersaing. Kemudian yang ketiga adalah strategi fungsional ya. Nah, sebelum membahas mengenai strategi korporasi, bisnis dan fungsional, saya mau tanya ya, sebetulnya strategi itu apa sih gitu ya? Strategi itu apa sih? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Oke, yang mau kasih pendapat, misalnya saya tunjuk aja deh, saya tunjuk nih ya, saya tunjuk ke Mas Suntoro deh ya, Mas Suntoro. Oke, Mas Suntoro. Oke, saya kasih Anda kesempatan menulis di whiteboard ya. Oke, silakan Mas. Strategi itu apa sih menurut Anda? Anda bisa nulis nih. Oke, strategi itu jurus atau cara ya. Oke, betul ya. Sebetulnya strategi itu adalah jurus atau cara gitu ya. Ada lagi nggak yang ingin berpendapat? Misalnya saya tunjuk misalnya Mas Kunto nih. Oke, Mas Kunto deh ya. Saya tunjuk Mas Kunto. Oke, Mas, strategi itu apa sih? Menurut Anda strategi itu apa? Strategi itu apa sih gitu ya? Strategi adalah konsep. Konsep apaan? Oh, konsep aja ya. Oke, jadi strategi adalah sebuah konsep. Oke. Konsep pengembangan. Oke, ya. Pengembangan usaha. Boleh ya. Jadi memang strategi itu sebuah konsep, sebuah ide gitu ya. Sebuah ide tentang bagaimana cara mengembangkan usaha ya. Oke, terima kasih Mas Kunto Bimo ya. Jadi menurut sebuah definisi gitu ya, strategi itu diartikan sebuah keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang sebuah organisasi. Jadi definisi ini adalah menurut Robbins and Coulter ya. Dua tokoh ini mendefinisikan strategi itu merupakan keputusan ya. Sebuah keputusan dan tindakan
yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Ya, itu adalah definisi dari strategi. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa strategi itu ada 3 macam gitu ya. Dibedakan menjadi strategi korporasi, bisnis, dan fungsional. Nah, untuk korporasi sendiri, itu pengertiannya adalah strategi korporasi adalah sebuah strategi organisasi yang menentukan pada bisnis apa sebuah perusahaan beroperasi, harus beroperasinya bagaimana atau inginnya beroperasinya seperti apa, dan apa yang ingin dilakukan dalam bisnis-bisnis tersebut. Jadi inti dari dari strategi korporasi itu apa? Apa sih yang mau dilakuin gitu ya? Itu adalah inti dari strategi korporasi. Nah, ada macam-macamnya nih ya. Ada macam-macamnya ya. Ada 3 macam ya. Ada 3 jenis strategi korporasi ini ya. Yang pertama adalah strategi bertumbuh ya, atau growth strategi ya. Jadi perusahaan ini menetapkan strategi yang tujuannya untuk meningkatkan ya, bisa meningkatkan jumlah produk ya, menambah jumlah produk, atau bisa juga memperluas pasar ya, memperluas pasar. Jadi tujuan dari strategi korporasi itu bagaimana cara untuk bertumbuh gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah strategi stabilitas. Nah, stabil ya, artinya apa? Artinya perusahaan ini tidak melakukan perubahan yang berarti, jadi menjaga supaya segala sesuatunya itu dalam posisi yang stabil ya. Itu stabilitas. Nah, yang ketiga adalah strategi pembaharuan atau istilahnya renewal strategy ya. Renewal strategy atau strategi pembaharuan artinya adalah strategi korporasi yang didesain untuk memperbaiki kelemahan yang dialami oleh organisasi gitu ya, yang kurang gitu ya, diperbaiki. Nah, itu renewal. Nah, ada 2 hal yang bisa dilakukan terkait dengan strategi pembaharuan. Yang pertama itu pengurangan. Yang ketiga adalah berbalik arah ya. Nah, pengurangan itu nama lainnya adalah retrenchment strategy. Jadi, misalnya pengurangan produksi atau pengurangan lini produksi. Yang sebelumnya produksinya misalnya 1000 mobil, misalnya kita ngomongnya industri mobil nih ya. Pertama mobilnya 1000, kemudian karena melihat bahwa kurang baik, kemudian perusahaan memutuskan untuk mengurangi produksi. Itu termasuk strategi pengurangan atau retrenchment strategy ya. Kemudian ada juga berbalik arah ya, berbalik arah atau istilahnya turn around strategy. Jadi berbalik arah. Nah, misalnya perusahaan itu mau launching produk, ya ternyata produknya itu selama dilakukan survei tidak begitu baik gitu ya, tanggapan dari konsumen. Nah, kemudian perusahaan memutuskan untuk oke deh, kita cancel untuk melaunching produk yang baru ini. Nah, itu termasuk jenis contoh strategi berbalik arah atau turn around strategy ya. Jadi ingat ada 3 strategi untuk strategi korporasi ya: bertumbuh, stabilitas, dan pembaharuan. Oke. Nah, berikutnya adalah strategi, kita masuk strategi yang kedua adalah strategi bisnis atau strategi bersaing. Sama ya, strategi bisnis atau strategi bersaing ini ya, yang saya lingkarin ini. Nah, menurut Porter itu ada 3 macam ya, ada 3 macam jenis bisnis bersaing, strategi bersaing. Yang pertama adalah strategi cost leader ini ya, di sini ya. Yang pertama adalah strategi cost leadership, yang kedua adalah diferensiasi dan fokus. Ya, jadi untuk strategi bersaing ini tujuannya untuk menciptakan sebuah cara atau usaha untuk gimana supaya bersaing dan menang gitu ya. Bersaing atau berkompetisi dengan kompetitor yang lain tuh gimana sih menang. Nah, pertama bisa dilakukan dengan cost leadership. Nah, cost leadership ini
Nama lainnya adalah strategi kepemimpinan biaya. Artinya bahwa perusahaan itu melakukan kegiatan untuk pengefisiensian biaya sehingga ini produk yang dihasilkan karena biayanya efisien, produk yang dihasilkan itu bisa harganya murah gitu ya. Jadi keunggulan bersaingnya itu menjual produk dengan harga yang murah gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dalam strategi bersaing ya. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi diferensiasi. Nah, diferensiasi itu dari kata different ya. Different itu artinya berbeda. Nah, jadi dalam strategi diferensiasi ini perusahaan itu melakukan suatu usaha ya dengan menawarkan suatu keunikan produk ya sebagai sumber keunggulan bersaing. Nah, jadi bagaimana perusahaan itu bersaing kemudian menciptakan produk-produk atau jasa yang unik gitu, yang beda daripada perusahaan lain. Nah, keunikan ini lalu dijual sebagai keunggulan ya, keunggulan bersaing. Nah, itu yang dimaksud dengan strategi diferensiasi. Kemudian yang ketiga adalah fokus. Strategi fokus itu menjadikan skop pasar yang sempit sebagai sumber keunggulan bersaing. Jadi misalkan ada market yang skop market yang atau istilahnya ceruk pasar gitu ya, ceruk pasar itu yang nggak dilirik oleh perusahaan apapun tuh nggak melirik gitu ya. Tapi ada satu perusahaan yang melihat wah ini ada potensi nih. Jadi ada market yang memang ada kebutuhan, ada demand, perlu dilayani. Nah, jadi strategi bersaing yang fokus ini kemudian mencoba untuk menangkap peluang ini gitu ya, menangkap peluang ini, menyediakan kebutuhan atau demand yang dibutuhkan. Nah, ini contohnya misalnya itu Anda tahu pakaian untuk orang-orang yang super jumbo gitu ya. Ya, itu termasuk strategi fokus gitu ya. Jadi kan kebanyakan orang mikir apa sih gitu ya, masa jualan baju-baju yang super jumbo gitu ya. Tapi sebetulnya itu ada peluang di sana gitu ya. Nah, kalau perusahaan itu menggunakan strategi fokus, mereka akan melihat bahwa ini potensi pasar yang baik gitu ya. Nah, itu salah satu contoh strategi bersaing untuk fokus ya. Fokus seperti itu. Difokus untuk skop pasar yang unik gitu ya. Yang sempit tapi sebetulnya ada potensi untuk dikembangkan. Nah, kemudian kita masuk ke strategi yang ketiga adalah strategi fungsional. Nah, strategi fungsional adalah strategi yang digunakan oleh berbagai departemen fungsional dari sebuah organisasi untuk mendukung strategi bisnis atau bersaingnya. Jadi intinya adalah strategi fungsional itu strategi antar departemen. Jadi kalau dalam sebuah organisasi kita kan tahu tuh ada yang bagian pemasaran, ada yang bagian personalia, ada bagian yang operasional, ada bagian yang keuangan. Nah, tiap departemen ini mereka punya strategi gimana caranya supaya mereka jadi satu gitu, terintegrasi. Nah, itu adalah pengertian dari strategi fungsional. Gitu. Ngerti ya? Jadi intinya seperti itu. Strategi yang digunakan oleh organisasi antar departemen ya, antar departemen. Oke. Nah, kemudian kita juga mengenal strategi baru. Ini namanya competitive advantage ya. Competitive advantage nama lainnya ini ya, saya kasih lingkaran deh. Nah, ini ya. Di competitive advantage ini adalah satu strategi juga, strategi keunggulan bersaing. Jadi perusahaan itu mencoba untuk menciptakan satu keunggulan ya, keunggulan tertentu untuk menjadi unggul gitu ya, untuk menjadi unggul. Nah, biasanya untuk strategi competitive advantage ini mereka perlu memiliki yang namanya distinctive competence ya. Di sini ya, perlu memiliki distinctive competence. Nah, ini ya. Nah, apa itu distinctive competence? Distinctive competence itu kompetensi yang distinct. Distinct itu artinya berbeda ya, unik. Nah, keunikannya itu bisa dari
keunggulannya gitu ya, lebih unggul dari produknya, lebih unggul dibandingkan kompetitor, kemudian sulit ditiru, kemudian adaptable artinya dapat menyesuaikan, durable itu artinya tahan lama, kemudian limited substitute artinya nggak gampang ditukar gitu ya, nggak gampang ditukar sama barang lain gitu ya, kemudian cocok gitu ya, kecocokan. Nah ini beberapa komponen gitu ya, komponen yang bisa dipakai untuk menciptakan distinctive competence ya. Ada macam-macam, Anda bisa baca di mungkin ada kok ya, itu dari competitive advantage. Jadi intinya bahwa perusahaan itu memiliki strategi gimana cara menciptakan keunggulan. Jadi keunggulannya itu tidak bisa disaingi oleh kompetitornya ya. Oke. Itu mengenai strategi ya. Jadi mengenai strategi. Oke, kita kembali lagi nih ke konsep. Jadi pemasaran strategi itu memiliki beberapa konsep gitu ya. At least ada 5 konsep terkait dengan pemasaran strategi ya. Yang pertama adalah konsep produksi. Jadi menurut Kotler ya. Jadi menurut Kotler itu ada 5 konsep pemasaran. Yang pertama adalah konsep produksi. Artinya adalah sebentar. Oke, ini. Jadi konsep produksi ini artinya bahwa para konsumen akan menyukai produk yang tersedia luas dan sangat terjangkau harganya. Jadi ada 2 komponen yang penting dalam konsep produksi ini. Konsumen itu akan beli produk kalau produknya itu banyak, gampang didapetin, dan harganya murah. Jadi itu konsep pemasaran strategi yang pertama ya, terkait dengan produk, ketersediaan produk dan harganya gitu ya. Itu konsep produksi. Yang kedua adalah konsep produk ya. Nah, konsep produk ini berpendapat bahwa para konsumen itu menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan fitur-fitur inovatif yang terbaik. Dengan kata lain, faktor utama yang menyokong keberhasilan pemasaran adalah kualitas produk. Jadi untuk konsep pemasaran produk itu bahwa artinya konsumen itu beli barang yang berkualitas ya. Jadi faktor utama orang beli barang itu adalah kualitasnya, yang dicari adalah kualitasnya. Oke. Berikutnya konsep yang ketiga adalah konsep penjualan atau selling concept ya. Selling concept ini berpendapat bahwa konsumen tidak akan membeli produk-produk perusahaan dalam jumlah yang cukup jika tidak dilakukan upaya promosi dalam skala besar. Jadi dalam konsep penjualan ini atau selling concept ini, promosi itu memegang peran penting gitu loh ya, memegang peran penting. Nah, berikutnya yang keempat adalah konsep pemasaran atau marketing konsep. Nah, dalam konsep ini berpendapat bahwa pencapaian sasaran organisasi bergantung kepada pemahaman akan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan seberapa mampu perusahaan memenuhi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Jadi inti dari konsep pemasaran itu bahwa sebetulnya perusahaan itu ngerti nggak sih apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Nah, kalau perusahaan itu ngerti kebutuhan konsumen, nah pasti konsumen itu dengan sendirinya akan membeli produk yang ditawarkan gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu nggak ngerti dengan apa yang dibutuhkan konsumen, ya konsumen juga nggak akan beli produknya gitu ya, menggunakan produknya gitu ya. Nah, ini konsep pemasaran. Nah, kemudian ada satu konsep lagi yang mutakhir ya, saya pikir adalah konsep pemasaran bernuansa sosial ya. Nah, ini atau nama lainnya societal marketing konsep. Dalam konsep ini berpendapat bahwa organisasi itu harus mengetahui kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran serta menyampaikan kepuasan yang diinginkan oleh mereka secara lebih efektif dan efisien dengan cara mempertahankan atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Jadi dalam konsep pemasaran bernuansa sosial ini mereka lebih lagi tidak cuma memahami kebutuhan konsumen, tidak hanya memahami keinginan konsumen, tapi mereka dalam konsep ini ya, perusahaan itu mencoba untuk gimana sih caranya supaya konsumen itu sejahtera gitu ya.
supaya masyarakat itu benar-benar sejahtera. Jadi nggak cuma ngerti kebutuhan aja, tapi ngerti bagaimana supaya konsumen itu lebih baik dari tingkat kesejahteraannya gitu ya. Satu produk yang berkesannya yang terkait dengan konsep pemasaran bernuansa sosial ini Aqua itu loh ya. Jadi Aqua itu mereka mencoba memasarkan produknya dengan konsep ini ya. Jadi mereka menawarkan air minum mineral yang sehat, yang kemudian memahami kebutuhan Anda, kemudian yang baik untuk tubuh Anda gitu ya. Mereka juga kemudian melakukan sosialisasi, misalnya melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti membangun irigasi di mana di NTB atau NTT gitu ya, itu pernah diiklankan juga ya di TV. Nah itu adalah salah satu cara yang dilakukan Aqua ya terkait dengan konsep ini. Jadi mereka memahami kebutuhan konsumen tentang untuk produk minuman yang baik, yang sehat untuk mereka, dan mereka juga menyejahterakan masyarakat ya. Nah ini 5 konsep yang perlu Anda pahami ya terkait dengan pemasaran strategis ya. Oke, ada pertanyaan ini dari Mas Bimo, Mas Kunto nih. Pemerintah Jepang memberikan bantuan jalan dan jembatan termasuk juga nggak Pak? Kalau ini konteksnya pemerintah Jepang ya, pemerintah Jepang. Ya mungkin bisa jadi ini bisa dikaitkan dengan satu strategi pemasaran. Ya, mungkin dalam hal ini diharapkan kan mungkin pemerintah Indonesia semakin terbuka untuk peluang investasi atau kerjasama dengan pemerintah Jepang gitu ya. Bisa jadi ini termasuk contoh konsep pemasaran bernuansa sosial gitu ya. Jadi kan mungkin pemerintah Jepang berusaha untuk menyejahterakan masyarakat dengan cara membangun jalan atau apa gitu ya. Nah nanti tujuannya kan kalau misal ada kerjasama apa, pemerintah Jepang bisa terlibat gitu ya. Bisa juga pasar otomotifnya itu bisa diterima juga di Indonesia gitu ya. Ya betul. Oke, saya lanjutin. Nah, kemudian ini ada konsep yang paling mutakhir lagi ya. Selain 5 konsep tadi, ada juga konsep yang paling mutakhir. Namanya adalah CRM ya. Ada yang tahu nggak apa itu CRM? Yo, ada yang tahu nggak? CRM itu apa? Yang tahu silakan Anda tulis saja di chat room. Ya, CRM ini saya kasih highlight nih. Yo, ini ya CRM ini. Apa sih CRM? Nah, oke, CRM itu apa? Ayo. Ya, oke, betul sekali ya. CRM itu adalah sebuah konsep kepanjangan dari Customer Relationship Management ya. Nah, ini adalah sebuah konsep yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong. Nah, CRM itu didefinisikan sebagai proses menyeluruh dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan ya, dengan cara menyampaikan nilai dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi daripada yang disampaikan oleh pesaing ya. Jadi inti dari CRM itu adalah hubungan ya. Inti dari CRM itu adalah hubungan dengan pelanggan. Nah, jadi perusahaan itu harus gimana sih cara mempertahankan hubungan dengan pelanggan gitu ya. Nah, itu contoh dari CRM. Oke, kita lanjutkan ke teori. Nah, pemasaran strategis itu kan terkait juga dengan ilmu manajemen. Nah, ada beberapa perkembangan dari teori ilmu manajemen. Yang pertama itu adalah scientific management theory. Nah, ini scientific management theory ini membahas mengenai penggunaan metode-metode ilmiah
untuk menggambarkan sebuah cara yang terbaik untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, ya. Ini pelopornya ini Taylor, ya. Pelopornya adalah Taylor. Nah, setelah itu berkembang lagi ini, ya. Berkembang lagi ke General Management Theory, ya. Membahas manajemen dari sudut pandang organisasi secara keseluruhan, ya. General itu artinya keseluruhan, ya. Nah, berikutnya berkembang lagi menjadi ini harusnya ada lagi satu nih, Quantitative Approach to Management. Nah, ini teori ini membahas mengenai penggunaan teknik-teknik kuantitatif. Nah, misalnya menggunakan statistik gitu, ya, menggunakan simulasi-simulasi komputer. Nah, tujuannya ini untuk ini, ya, menghitung secara kuantitatif. Berikutnya berkembang lagi menjadi Organizational Behavior. Artinya membahas tindakan atau perilaku orang-orang dalam bekerja. Jadi yang dibahas adalah behavior organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah System Approach. System Approach ini menganalisis organisasi dari sebuah sudut pandang sistem yang berpendapat bahwa organisasi merupakan sebuah sistem terbuka. Nah, yang keenam, teori berikutnya adalah Contingency Approach. Nah, lahir dari penelitian-penelitian manajemen atas teori-teori manajemen yang ada dan menemukan bahwa pada situasi yang berbeda dan berubah-ubah, para manajer perlu menggunakan pendekatan yang berbeda juga, ya. Jadi kontingensi itu artinya seperti itu. Nah, untuk perkembangan teori ini Anda bisa pelajari lebih dalam lagi di modul, ya. Saya ingatin ini soal ini pernah keluar di ujian akhir, ya, UAS. Jadi Anda nanti pelajari lagi untuk teori-teori ini, ya. Ini pernah keluar jawabannya waktu kontingensi. Yang ditanyakan adalah kontingensi, ya. Oke, berikutnya pemasaran strategi proses. Jadi ada 4 proses yang perlu dilalui untuk strategi pemasaran strategis ini. Yang pertama adalah melakukan analisis situasi strategis, ya. Itu yang pertama. Makanya nanti di modul pertama yang Anda lakukan adalah melakukan analisis situasi pasar, ya. Nah, step berikutnya adalah menetapkan strategi pemasaran. Nah, setelah Anda melakukan analisis, Anda perlu menetapkan strategi mana yang mau Anda pilih, gitu, ya. Kalau situasinya seperti A, ya berarti strateginya yang tepat adalah A, atau B, atau C. Nah, setelah Anda menetapkan strategi, kemudian Anda perlu melakukan pengembangan program pemasaran. Gitu, ya, pengembangan program pemasaran itu bisa Anda menggunakan bauran pemasaran atau 4P tadi, ya. Untuk strategi produksinya seperti apa, untuk strategi price-nya seperti apa, untuk strategi promosinya seperti apa. Nah, setelah itu yang keempat adalah pelaksanaan dan pengelolaan, ya. Setelah Anda melakukan pengembangan, Anda melakukan pelaksanaan dan pengelolaan. Oke. Terus yang terakhir adalah ya, perspektif orientasi pasar. Jadi pemasaran strategis itu hal yang perlu Anda perhatikan adalah perspektif orientasi pasar. Artinya apa? Artinya perusahaan itu perlu menempatkan konsumen atau pasar itu di tingkat yang paling atas, gitu, ya. Jadi istilahnya market driven, ya. Istilahnya market driven ini, ya. Jadi dikendalikan oleh market, ya, dikendalikan oleh market. Atau mungkin Anda sering dengar istilah gini, ya, pelanggan itu raja, gitu, ya. Pelanggan itu raja. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi perlu memiliki perspektif orientasi pasar. Gimana supaya pasar itu atau konsumen itu menjadi puas, ya. Bagaimana perusahaan itu bisa memberikan atau menawarkan nilai konsumen yang superior, yang the best. Bagaimana perusahaan itu bisa mewujudkan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi penting, gitu, ya. Nah, ada 3 ciri, ya. Ada 3 ciri organisasi atau perusahaan yang orientasinya itu pasar atau market driven. Ya, yang pertama adalah
ini fokus pelanggan ya. Yang pertama